mereka kehilangan jejaknya seperti UPI. Seperti UNES ketika bangun fakultas kedokteran, dan kebetulan saya diminta. Jadilah UNES menyiapkan dengan rumah sakit Karyadi. Saya bilang, bahagianya kalau ada UNES dengan FK-nya. Seandainya yang hadir sekarang IP sudah 92 IP. Kalau semua itu 92, 14.000 dokter. 7 tahun, 100.000 dokter. Kalau puskesmas ada 10.282, 70% sudah diisi, 30% berada pada distribusi pemerataan. Maka sisanya dari produk tersebut bagaimana dalam bentuk kuantitas yang harus mempengaruhi pelayanan kesehatan. Harus ada spesifikasi. Apa itu? Medical education. Dokter yang mempunyai satu konsep substansi pendidikan yang luar daripada IKIP Semarang. Berikutnya adalah buat PP penyelenggaraan PPKM. Ini akselerasi yang harus beriringan. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus punya satu pendekatan kepada teman-teman di Kemendikbud untuk dikenalkan siapa kita, siapa kami, siapa mereka. Dia akan tahu apa yang menjadi perspektif berpikir yang ada di alam pikir mereka tentang vokasi yang ada di kita. Berikutnya adalah standarisasi definisi anggaran dan fungsi pendidikan di kementerian lembaga. Kemudian yang terakhir menata ulang penetapan fungsi dan fungsi pendidikan di KR sebagai sebuah reformasi transformasi kelembagaan. Inilah kira-kira kalau waktu dari Mas tapi nanti ada sedikit boleh Bapak dan Ibu sedikit. Bolehnya pulang sekali. Boleh Bapak Ibu. Boleh. Saya sih hanya 2, takutnya ngantuk atau yang kedua bosan. Nah, rekomendasi berdasarkan hasil dia. Sudah bisa peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan PPKM. Makanya tadi saya sampaikan kepada Pak Kapus dan juga Pak Hendro, hasil dari pertemuan ini tidak masuk dalam tim yang sudah dilihat dari 13, kita buat pascal. Lalu kemudian kita mau bahas menggodoknya, kita menginisiasi dalam bentuk satu formula rumusan yang bisa menjadi sesuai dalam situasi pandemi yang segalanya bisa terjadi. Yang kedua adalah membuat konflik pendidikan tinggi vokasi khusus spesifik di bidang kesehatan. Di Undang-Undang 45 kita sudah diundang oleh konstitusi pasal 28. Setiap rakyat harus hidup sehat dan mendapatkan lingkungan yang baik secara fisik, kimia, biologi, dan sosial. Kita sudah punya sebuah rumah besar yang namanya Undang-Undang 36 2009. Bahkan Undang-Undang yang 38 2014 keperawatan, Undang-Undang 4 2019 kepidana, ada PP-PP-nya, Kesdi sudah punya PP-nya, Gigi, kemudian juga ada beberapa yang bisa kita pegang dari beberapa regulasi. Konstitusi itu mengamanahkan dari sisi 4 undang-undang. Nah, nanti kita bahas, ada waktunya cukup banyak nanti. Terus kemudian ini kita lihat prioritas adalah tadi sudah, ini Bapak dan Ibu tentu sudah tahu, kalau sudah mau mengusulkan tahu kira-kira kriteria dan ciri-cirinya. Berikut, ya, relevansi pendidikan itu masih rendah. Ya. Jadi presentasi itu tidak selarasan. Jadi S1 ataupun D4 itu hanya bisa terserap lebih kurang 59%. 59%, 36% sering tidak sesuai. Bagi saya tidak masalah, karena masa depan adalah kompetensi. Ya, tidak masalah, kompetensi. Sehingga jangan seolah-olah bahwa pertanian harus bekerja di pertanian. Bank banyak berasal dari IPB. Manajer-manajer bank banyak dari pertanian. Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana kita mengkolaborasikan kompetensi sesuai dengan kemampuan dari belajar merdeka dan kampus merdeka. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, ada ketidakselarasan di dalam membaca output dan outcome sebagai evidence base. Perlu nggak sih kita untuk transformasi? Perlu. Kalau perlu, bagaimana membangun evidence base itu yang bisa meyakinkan dari sisi regulasi dan orientasi? Nah, inilah faktor penentu relevansi kita. Kualitas lulusan. Jualan kita semakin laku, maka kita tidak perlu berteriak untuk setiap tahun untuk rekrutmen. Cukup orang lain akan menjadikan sebagai marketing. Buktinya apa? NS.
Ketika beberapa prodi lesu dengan adanya MS, naik. Akhirnya mereka melihat ada output lanjutan. Begitu indahnya kalau mereka diinformasikan, oh Bridgestone, oh di yang bergerak di bidang industri, bergerak di bidang rumah sakit, dia tidak menunggu tapi dicari. Orang tua akan terus menjadi bagian daripada bangsa. Nah, berikutnya pengambilan generik resource ini adalah hal yang lebih tidak bisa diskusi berikutnya. Inilah para kebijakan dan strategi. Oke, nanti kita bisa diskusi ini terus. Nah, inilah yang titik bagi dari kita untuk bagaimana menguatkan kita untuk hari esok pada transformasi. Maka yang ada adalah bahwa ke depan pendidikan semakin beragam hingga alasan dasar transformasi itu menjadi sebuah kebutuhan. Semakin beragam pendidikan. Sehingga ketika di dalam keragaman, di hutan keragaman ini kita harus punya jati diri spesifik. Kalau kita hilangkan keragaman, pasti kita akan ketidakjelasan pada saat mengusulkan transformasi. Berikutnya adalah yang semakin dan sehingga perlu kesiapan kami. Kita harus mengusulkan sebuah transformasi yang memiliki sebuah jaminan tentang hal kemerdekaan di dalam kelembagaan dengan membuat satu kepentingan utama kolaborasi. Tiga, Pak, kolaborasi, koordinasi, komitmen. Berapa banyak orang yang kolaborasi tapi tidak komitmen? Berapa banyak orang yang komitmen tapi tidak berkoordinasi? Sehingga akhirnya korban yang terjadi pada produk. Berikutnya adalah sertifikasi keterampilan. Tanggal 24, 25, 26, 27 kita bekerjasama dengan UNI. Mengapa UNI pakai hak itu? Oh, kami merasa ada MSP-nya. Jadi mereka mahasiswa yang lulus tidak lengkap hanya dengan ijazah. Mereka hiasi dengan sebuah sertifikat kompetensi yang sertifikat itu bisa dipakai ketika dia di Pascankes atau lebih. Berikutnya solusi penemuan baru dalam inovasi sosial, berikutnya pembelajaran yang terakhir terus. Ya, demikianlah kita sehatkan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kami Bapak Ibu hadir semuanya untuk pertanyaan dicatat dulu. Nanti kita akan masih ada satu lagi narasumber Direktur Berbagai Kegiatan Itu. Di sini telah hadir bersama kita Ibu Desmarita secara luring. Selamat datang Ibu. Ibu Desmarita menyampaikan topik tentang kebijakan perubahan kelembagaan perguruan tinggi Kementerian Lembaga atau PPKM. Kepada Ibu Desmarita, dipersilakan dengan waktu 30 menit. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan, diberi kekuatan dan kesehatan selalu. Ini orang-orang kesehatan semua, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat semua, walaupun diadakan di hotel. Ada beberapa hal kami sampaikan dulu kepada panitia atau semuanya pembicara dan semuanya dari Kemkes. Mohon maaf dari Pak Direktur, Pak Ridwan tidak bisa hadir. Mohon maaf, nanti kita coba screen. Jadi untuk apa yang akan kita sampaikan, bahwa tadi sudah didengar dari Prof. Arif bahwa semangat untuk transformasi dari Politekes ke institut itu kita yakini sangat bagus, tetapi ada beberapa hal peraturan juga yang ada di regulasi pemerintah kita ini. Mungkin silakan Mbak Aulia bantu ya, oleh dari mungkin ada beberapa hal yang sangat penting kita sampaikan juga di sini adalah tadi sudah disampaikan semuanya oleh Prof. Arif ya, yang sangat lengkap semuanya, tapi ada beberapa hal mungkin kita yang harus kita pahami juga ya, sesuai dengan apa yang ada di peraturan sekarang. Silakan lanjut. Tadi sudah disampaikan semua peraturan yang ada. Yang paling penajaman itu tadi ditekankan pada Undang-Undang Disdiknas nomor 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional. Jadi tadi juga sudah dilihatkan, kemudian juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Sudah kita lihat ada beberapa hal, memang kita akan melihat memang semuanya PPKL yang dilihatkan oleh Pak Ari tadi itu memang tercantum dalam undang-undang. Tapi di situ lebih pada PT Perguruan Tinggi Kedinasan yang sudah dilakukan juga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur negara. Kemudian ada PP turunan dari nomor 2003 yaitu PP nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan kedinasan. Ini sudah jelas sekali bahwa di situ untuk peraturan yang sudah ada, yang kita tadi sudah sampaikan semuanya oleh Pak Arif juga bagaimana yang kaitannya dengan pendidikan kedinasan tersebut, gitu ya. Kemudian turunan keluar lagi PP nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi tersebut, gitu. Jadi di sini juga telah dicantumkan ada beberapa pasal yang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik itu di Kemendikbud maupun kementerian lainnya, gitu. Kemudian sekarang kita dari PP yang sudah ada tadi, untuk Permendikbud nomor 3 tahun 2020 mengeluarkan tentang standar pendidikan tinggi. Ini juga sudah ada standar pendidikan tinggi tahun 2019 nomor 54. Gitu. Kita kemudian tadi Pak Arif juga sudah menayangkan bahwa untuk akreditasi program studi tetap mengacu kepada BAN PT. Gitu. Jadi kita semua sama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ini lanjut Mbak. Nah, sesuai tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Arif bahwa Undang-Undang Dinas tidak mengatur PTKL tapi mengatur tentang pendidikan kedinasan. Yang sudah dibunyikan tadi juga oleh Pak Arif bahwa pada pasal 29 sebagai berikut bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Kemudian juga pendidikan kedinasan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Tadi sudah disampaikan semangatnya Prof. Awis, jadi kita yakin bahwa itu semuanya sudah terlaksana. Kemudian juga pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Itu sudah dicantumkan tadi garis-garisnya oleh Prof. Aris. Kemudian ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagai maksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Nah, ini kita melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lihat nanti di peraturan pemerintah. Sekarang ini mungkin lagi disusun ya untuk peraturan pemerintah, rencana peraturan pemerintah PTKL-nya masih tapi belum keluar untuk peraturan itu. Lanjut Ibu Mbak. Kemudian tadi sudah dibilangkan juga PP-nya turunan dari 2003 tadi, keluarlah PP nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan kedinasan, di mana tadi untuk melaksanakan perintah pasal 29 ayat 4 pada undang-undang tadi, maka di sini diatur kembali bahwa tentang pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah non-kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri pasal 1 angka 1 pada PP nomor 14 tahun 2010. Kemudian pendidikan profesi di sini adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang dipersiapkan oleh peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus
Nah, itu pada pasal 1 angka 2 PP nomor 14 tahun 2010. Lanjut, Mbak. Nah, ini kita kembali pada pasal 94 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan LPMK diatur dengan peraturan pemerintah. Lanjut. Nah, definisi perguruan tinggi kementerian lain dan perguruan tinggi lembaga pemerintah non-kementerian. Di sini kita bisa lihat bahwa di Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 bahwa sudah ada dilihatkan di situ bahwa perangkat pemerintah membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan itu kementerian lain tersebut. Kemudian LPMK adalah juga lembaga pemerintah pusat melaksanakan tugas sesuai dengan pemerintahan tertentu pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kemudian PTKL adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain dan LPMK pada pasal 94 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi tersebut. Di situ jelas semuanya diatur ya pada undang-undang tersebut. Lanjut. Nah, di sini kewenangan Kemendikbud tentang PTKL dan PTLPMK tadi ada beberapa hal yang memang harus di Ditjen Pendidikan Tinggi itu adalah izin prodi, izin kurikulumnya, KKNI-nya, kemudian sertifikasi dosen serta jabatan akademik. Selain kewenangan itu, untuk sumber daya manusianya, anggarannya seperti biaya operasional, gaji dari tenaga pendidik dan kependidikan ataupun dari segi teknis lainnya tetap menjadi tanggung jawab kementerian terkait tersebut. Lanjut. Nah, ini mungkin saya menyebut sedikit, walaupun ini belum keluar Bapak Ibu, tapi kita sudah boleh melihat sedikit saja. Kami minta kemarin ke bagian hukum bahwa RPP fungsi PTKL ini memang belum keluar juga, tapi mudah-mudahan bisa keluar secepatnya ya. Jadi bisa pelaksanaannya seperti apa. Kemudian penyiapan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dengan ikatan dinas untuk menjadi calon PNS kementerian lain atau LPMK yang bersangkutan. Jadi fungsi PTKL di sini. Kemudian juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanakan tugas kedinasan bagi PNS maupun calon PNS kementerian lain atau LPMK yang bersangkutan. Lanjut Ibu. Nah, di sini tujuan program studi dari rencana PP tadi yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pada kementerian lain atau LPMK. PTKL menyelenggarakan program studi yang bersifat teknis, spesifik, serta tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi lainnya. Hilang ya? Maaf. Nah, lanjut. Di program studinya, Mbak. Ini. Nah, kemudian pembukaan, perubahan nama, dan penutupan program studi yang diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari Kemendikbud atas usulan kementerian lain atau pimpinan LPMK tersebut. Nah, di sini berbunyi betul tujuan dari program studi yang ada untuk PTKL dan PTLPMK itu. Lanjut. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan, tapi ini ada sedikit mungkin yang tadi semangatnya dari Pak Ari bahwa transformasi tadi mungkin Mbak Aul mungkin tadi kita bagaimana persyaratan dan perubahan bentuk tadi kan Politekkes mau merubah menjadi institut. Jadi ini bisa kita lihat sebentar ya Bapak Ibu seperti apa. Tolong Mbak Aulia bisa di screen, bisa minta screen-nya. Nah, jadi ada beberapa hal peraturan yang ada mungkin ya, persyaratan perubahan perguruan tinggi kementerian lain, PTKL dan perguruan tinggi lembaga pemerintah non kementerian. Di sini kelihatan penyampaian surat usul perubahan bentuk kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan
yaitu melampirkan surat rekomendasi perubahan bentuk PTKL dari kementerian terkait, kemudian surat keputusan tentang izin pendirian PTKL tersebut serta pembukaan prodinya. Kemudian surat keputusan tentang akreditasi PTKL atau LPNK dan surat keputusan tentang akreditasi program studi yang sudah dimiliki. Nah, kemudian naskah akademik sesuai dengan sistematis penulisan sebagai berikut. Inilah sistematisnya, nanti Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sih nanti pengajuan untuk tadi perubahan bentuk tadi ya. Bapak Ibu kan ini transformasinya yang paling penting Pak Prof. Arief tadi sudah menyampaikan semangatnya bahwa kita perlu memang berkolaborasi dari perguruan tinggi yang di Kemendikbud, Kementerian Agama, dan juga dengan kementerian lainnya ini gitu. Jadi inilah nantinya, silakan Bapak Ibu. Di sini saya tidak membacakan kesemuanya. Pada bab 1 biasaki adalah pendahuluan, bab 2-nya adalah keadaan saat ini. Kalau memang apa-apa saja yang ingin dirubah bentuk tadi, yaitu Politeknik menjadikan institut, tetapi sesuai dengan Pak Presiden menginginkan adalah banyaknya politeknik, yaitu kaitannya untuk pengembangan SDM kita gitu ya sebetulnya ya. Jadi kalau itu hilang nanti Pak Presiden mengharapkan ada 1000 politeknik gitu yang harus ada di Indonesia gitu, karena tadi Pak Arief sudah melihat bahwa kita penting sekali adalah kompetensinya yang akan kita lihat bagaimana link dengan industri yang ada di Indonesia kita ini dan dunia usaha juga gitu. Ini lanjut saja, jadi di sini nanti untuk bab 3-nya adalah rencana pengembangannya, kemudian bab 4-nya ada usul penataan unit organisasinya, kemudian penutup. Silakan nanti Bapak Ibu lampirannya semua yang ada kaitannya, baik itu legalitas dengan lahan, legalitas pendirian gitu, itu harus perlu dimasukkan di dalam sini gitu. Di sini persyaratannya sudah ada nanti dalam perubahan bentuk yang PTKL ini Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin itu yang dari kami, dari Direktorat Kelembagaan Pendidikan Tinggi Kemendikbud, bahwa semuanya regulasinya kita disesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya persilahkan untuk yang di ruangan ini. Angga, Pak Edi, Angga, Pak Joko dulu atau Pak Angga? Ya silahkan Pak Joko, selanjutnya nanti Pak Edi. Ini aja Pak, Atau ini? Ini oh iya. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya maksud luar biasa persoalannya. Saya cukup saja. Jadi kami 13 Poltekkes ini sebenarnya sudah berproses dari 38, 13 Poltekkes yang akan bertransformasi menjadi institut, termasuk di Jakarta. Jakarta itu gabungan Jakarta Poltekkes Jakarta 1, 2, dan 3. Jadi 3 Poltekkes ini menggabung untuk menjadi institut. Gitu. Nah, dokumen insya Allah kita harus siapkan 5 dokumen akan kami siapkan. Saya betul saja kira-kira peluangnya dari sisi regulasi ini bagaimana untuk menjadi institut. Peluangnya dari sisi regulasi untuk menjadi institut. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Desmilia, suara saya bisa didengar? Dan bisa terdengar Kedengaran, Pak. Pak. Bisa, Bu? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Kedengaran. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir, baik yang Nuril maupun Karen, narasumber Prof. Sumantri dan Bu Desmi kita dari PT. Saya barangkali melengkapi, memperkuat yang ditanyakan oleh senior saya Pak Dirut dari Poltekkes Jakarta 2. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana keluarnya, barangkali saya mau menceritakan gini dulu. Pak Prof. Arjun. Pendidikan PTKR itu meskipun muncul pertama kali regulasi yang mengatur itu muncul sejak tahun 2003 dengan keluarnya Undang-Undang 20 tahun 2003, tapi de factonya itu sudah lahir yang saya tahu, misalnya Apro Jakarta itu sudah lahir sejak tahun 70. Kemudian setelah Apro Jakarta itu lahir, ada lagi sekolah SPK yang bukan pendidikan tinggi, ada lagi SEPA, kemudian SPPH yang belum pendidikan tinggi, tapi yang SEPA dan SPPH barangkali sudah diploma 1. Kemudian itu muncul akademi kesehatan, dan tahun 2001 berubah kelembagaannya dari akademi kesehatan yang jumlahnya lebih dari 150 akademi kesehatan di Indonesia, kemudian berubah sekitar menjadi 35 Poltekkes, yang sekarang sudah berubah menjadi 38 Poltekkes. Artinya perubahan kelembagaan di Kementerian Kesehatan itu sudah lahir sebelum pengaturannya lahir. Pengaturannya lahir juga belum mengatur tentang PTKL itu diatur sebagaimana yang ada sampai dengan hari ini juga belum diatur. Kemudian tadi juga sudah saya tanyakan waktu sesi yang pertama jam 11 sampai jam 1. Universitas sudah yang dari swasta sudah banyak yang lahir. Ada beberapa universitas bahwa dia lahir hanya terdiri dari 11 prodi, jumlah mahasiswanya kurang dari 2.000, jumlah dosennya kurang dari 100. Kemudian juga ada lagi Universitas Pertamina, itu lahir atas ketentuan yang mana, gitu kan. Kemudian ada lagi Unhad, ada lagi Kemenag dan Unhad dan Kemenag. Informasi dari Prof. Sumantri tadi tidak ada yang mengaturnya. BP, ya. Kemudian Universitas Pertamina apa itu sudah ada yang mengaturnya. Kemudian juga kalau yang perguruan tinggi swasta secara material itu dengan kondisi yang tadi jumlah mahasiswa kurang dari 2.000, jumlah dosen kurang dari 100, sementara Politeknik Kesehatan itu secara material ada yang mahasiswanya sampai 8.700, jumlah dosen sampai 330, jumlah prodi sampai 34. Mestinya secara material lebih memiliki peluang yang berubah universitas untuk Poltekkes yang besar ini dibandingkan dengan swasta yang hanya kurang dari 2.000 mahasiswanya. Tapi dengan pengaturan regulasi yang ada, masalahnya kan regulasinya belum lahir. Kalau regulasinya nanti lahir membatasi pendidikan PTKL tadi tidak boleh berwujud menjadi universitas institut, ini kan berarti secara formal menghalangi perkembangan satu institut. Poltekkes dulu ketika akademi kesehatan, maaf, masih sangat primitif. Sekarang dengan berubah jadi Poltekkes, alhamdulillah sudah lahir guru besar. Artinya kalau Poltekkes ini diberi kesempatan untuk bisa berkembang menjadi institut, saya lahir perkembangannya akan semakin luar biasa. Barangkali itu saja penguatan dari kami untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Dirut Poltekkes Jakarta 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali masih ada satu lagi. Ada satu yang kedua. Mungkin barangkali yang pertanyaan itu
dan bisa. Nah, itu disilakan. Baik, terima kasih Ibu dari panitia. Bu ini betul tadi sebetulnya kita melihat ada beberapa hal untuk regulasinya, sisi regulasinya untuk menjadi institut itu seperti apa. Ya, dari Kemendikbud selalu mengikuti peraturan yang ada. Jadi kita ini masih menunggu RPP-nya, Ibu Bapak, RPP dari PTKL tersebut gitu. Jadi kalau yang kita harus dikejar adalah RPP-nya tersebut. Kalau PP-nya sudah keluar, jadi kita untuk perubahan bentuk, apapun persyaratan yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi, itulah yang harus kita lakukan. Tadi dari Bapak yang kedua juga memberikan, kalau itu keluar bagaimana. Nah, ini kita akan melihat untuk kegiatan-kegiatan ini gitu. Jadi Bapak Ibu dari Kemendikbud pun sekarang ini belum bisa memutuskannya gitu karena RPP-nya belum keluar. Seperti itu Bapak Ibu regulasinya. Jadi kita kalau mau kejar ya makanya kita mengharapkan juga PTKL itu mengejar LPP-nya cepat-cepat keluar gitu. Nah di situ terletak di Kementerian Keuangan ternyata. Kemarin kami rapat dengan Kumham sudah menyampaikan itu gitu. Kenapa terlalu lama ya? Kalau nggak salah ini sudah 2 tahun ya pengajuan 2018 kalau nggak salah saya ini masih kita bergabung dengan Dikti dengan Kemeristek. Jadi Kemeristek Dikti waktu itu gitu pengajuannya. Tapi sampai sekarang, tapi kemarin kami rapat dengan Kumham. Mudah-mudahan katanya tahun 2020 ini, tapi ini kan udah di ujung tahun ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bertanya, kita regulasinya bukan di Kemendikbud, tapi adalah tadi yang saya sampaikan tadi terkait dengan RPP-nya PTKL tadi. Jadi itu, kalau kita sih tadi yang disampaikan, kenapa tidak bagus? Bagus juga sih institut untuk Politekes, tetapi sesuai dengan ininya juga dari Presiden, mengharapkan semakin banyak politeknik gitu. Jadi kami juga dari Kemendikbud sendiri yang politeknik tidak boleh menjadi institut gitu. Yang dari Kemendikbud kita sudah mengeluarkan peraturannya SE dari Ditjen Dikti bahwa semua politeknik yang ada di bawah vokasi itu kan kami punya Ditjen Vokasi satu lagi itu tidak bisa keluar menjadi akademik gitu. Khusus yang untuk politeknik ya, karena ini kaitan kita bagaimana SDM kita potensinya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif itu untuk kedepannya. Jadi memperkuat politeknik kita ini untuk Sains Teknopark yang ada yang akan dibangun oleh bangsa Indonesia ini untuk seluruh Indonesia, bahwa janjinya waktu itu adalah 1000 STP. Mudah-mudahan dengan adanya banyak politeknik ini bisa mencakup itu. Seperti itu Bapak Ibu yang dari Kemendikbud gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ibu atau dari Pak Arif Basri itu hadir di dunia maya di Selamat sore Pak Maliki ya. silakan Pak. Ya, Mangga. Dari Jambi mau bertanya. Asin dari Jambi. Ya, Pak Asin. Ya, Dipersilakan Mangga. mungkin. Persilahkan Pak Asin dari Jambi ya Pak. Ya betul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Profesor Dr. Haji Arif Mantri SKN Menkes. Existing sekarang itu Poltekkes sudah diakui pada saat ini sedang mencoba bermetamorfosis menjadi IKN atau besar yang biasa sudah difasilitasi oleh Menkes. Kemudian saya berasumsi bahwa saat menjadi institut berarti sudah masuk ke lingkungan baru yang setara dengan
PTN dan PTS baik yang universitas, sekolah tinggi, institut yang sudah mapan. Karena kalau tidak salah PTN, PTS juga saat ini mulai menyelenggarakan pendidikan vokasi. Pertanyaannya, bagaimana cara agar nantinya pada saat IKN itu sudah terbentuk, sudah disetujui, itu dapat tetap eksis dalam pertarungan bebas. Artinya karena ada kekhawatiran marwah Poltekkes yang sudah besar dan diakui eksistensinya akan dapat tetap lincah, bermain cantik, dan tetap punya karisma di antara PTN dan PTS lain yang sudah terlebih dahulu eksis. Jadi ini bukan pesimis, tapi mohon saran agar nanti pada saat sudah ada itu kita masih bisa dikejar oleh masyarakat, mereka tidak masuk ke universitas yang ada, yang sudah ada, yang sudah mapan, tapi tetap bisa mengejar ke IKN. Ini aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan masih ada lagi. Ya, dari yang mungkin untuk Prof. Adi pertanyaannya adalah tentang tadi mungkin ada pertanyaan bagaimana ke depan apabila IKN Bapak dan Ibu semua, baik yang offline maupun yang online. Jadi saya bisa memahami dalam diskusi ini antara ekspektasi dan realisasi seperti apa, saya bisa memahami. Namun demikian, ada satu bentuk hikmah dan muhasabah yang kita tidak pernah akan berhenti. Karena apa? Saya yakin bahwa di dalam ini tidak ada jalan buntu. Sehingga yang kita siapkan adalah pertama, saya ambil satu dulu. Ketika berbicara Undang-Undang 12/2012, maka segala hal yang lain, ketentuan-ketentuan sebelumnya, maka dia akan harus mengikuti dengan terbitnya Undang-Undang 12/2012 ini. Kita nostalgia dengan Undang-Undang 36/2014 tentang tenaga kesehatan, pasal 11. Siapa yang disebut tenaga kesehatan? Ada sejawat kita sudah menikmati tentang hal jabatan fungsional tenaga kesehatan, basicnya biologi, tapi atas nama undang-undang tersebut dia tidak bisa. Dalam tanggal 17 Oktober 2020 dia mengungkapkan harus bagaimana. Sehingga pada waktu dalam diskusi dengan Kemenpan, ada itu lebih dekat dengan takwa. Namun demikian dalam bahasa regulasi kita harus bisa mempertimbangkan yang disebut namanya RPL, solusi. Jadi kita harus memakai sesuatu yang saya setuju tadi itu, semua adalah bahasa-bahasa regulasi yang kita dalam kesempatan ini harus bisa menginisiasi dengan bentuk evidence base yang kita akan semakin kuat. Saya ambil contoh tadi disebut bahwa pendidikan sudah berlangsung lama. Saya sepakat itu, ya. Saya sepakat. Tapi ketika pendidikan berlangsung lama, maka kemudian ada hal yang terkait pada penataan. Tadi juga Pak Joko, karena terkait dengan advokasi, ya wajar lah. Gaya bahasanya kan mewakili marwah advokasi kan begitu. Tapi nantilah kita diskusi secara internal. Lalu kemudian Pak Asin, ya, sesungguhnya ketika kita menjadi institut, sebuah harapan, maka apa yang akan terjadi kalau seandainya benar dengan atas nama regulasi? Maka yang tidak boleh ketinggalan itu adalah distingsi kita. Distingsi penciri daripada institut itu adalah vokasi. Vokasi yang tidak boleh lebih dari 30% dengan institut. Bagaimana menyeimbangkan itu? Ini juga adalah sesuatu yang harus kita diskusikan harus. Sebab itu kepada yang pertama di Risma, pada saat sekarang ada RPP penyusunan, mudah-mudahan seperti kami di menyusun tentang jabatan fungsional, kami diundang oleh Menpan RB, kemudian diundang juga oleh Kumham. Ini kita sampaikan, kita hormat jabatan fungsional itu awalnya adalah STM. Tapi bagaimana tenaga kesehatan kita yang 11 itu ada yang tidak punya STM?
harus ada solusi bijak. Ketika berbicara solusi bijak, kita tidak bisa kita melanggar pasal 21, pasal 44, di mana setiap vokasi profesi harus hukum. Dan kemudian dari hukum sektor untuk mendapatkan STM. Tapi di mana itu? Inilah yang namanya solusi-solusi yang bisa menjadi inisiasi. Oleh sebab itu, saya tertarik sekali dalam penyusunan RPP dalam kaitan PTKL. Kita mudah-mudahan bisa berdiskusi sehingga saya yakin setiap diskusi selalu ada solusi. Itulah kira-kira Pak Hashim. Jadi dengan itu, kalau nanti ekspektasinya terrealisasi, ya apapun jati diri kita harus mempunyai spesifikasi sebagai sebuah vokasi yang tidak politik dan Islam. Kira-kira begitu, Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ali. Dan selanjutnya barangkali masih ada dari ruang dari Nuri. Siapa Pak? Ya, Maaf, panitia ini masih lanjut ya? Masih lanjut ya, Ibu? ya, terima kasih. Pertanyaan saya tujukan kepada Ibu yang dari Kemendikbud yang terkait tadi bahwa regulasi untuk pengaturan PTKL itu menunggu RPP. Namun di sisi lain kita membaca mengikuti ada regulasi tentang perguruan tinggi negeri, bahwa di sini untuk perguruan tinggi negeri dikelompokkan menjadi 3, yaitu PTN sebagai satuan kerja pemerintah Kemendikbud, kemudian perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan PTN PPKBLU dan PTN Badan Hukum. Nah, ini regulasi ini saya ambil dari persyaratan dan prosedur pembukaan program studi di perguruan tinggi negeri. Nah, ini apakah ada satu regulasi yang memang bisa kita ikuti bahwa PTN termasuk yang ada di Poltekkes ini adalah PTN negeri yang tidak masuk dalam regulasi perguruan tinggi di bawah KL. Toh kenyataannya sampai sekarang ini kondisi yang tidak ada regulasi yang bisa memayungi untuk tidak bolehnya perubahan kelembagaan PTKL. Mohon konfirmasinya, Ibu. Baik, Bapak. Ini, Pak. Bu Ani, ini langsung dijawab apa bagaimana? Ada panitia, apa ini langsung dijawab apa bagaimana, moderator? Ya, Pak. Untuk menambah pertanyaan dari Pak Tri, ini ada dari Pak Triana dari Poltekkes MRS Semarang. Saya RPP PTKL kan sudah berproses sebelumnya ya, dan sekarang kembali lagi ke Kemdikbud untuk mungkin didraft ulang ya, tadi Pak Ridwan sampaikan. Pertanyaan saya, strategi atau mungkin rekonstruksi seperti apa mungkin yang akan dilakukan perubahan terhadap RPP PTKL. Mungkin ada sedikit bocoran gitu, atau seperti apa gitu, perubahan-perubahan yang ada di RPP PTKL yang baru. Mungkin Ibu pertanyaan itu. Terima kasih. Pertanyaan tadi dari apa, dokter apa ya, tadi saya nggak catat dari Supriyana, Bu. Itu memang regulasinya perguruan tinggi negeri untuk terhadap prodi tidak ada masalah ya Bapak kalau untuk prodinya. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan untuk prodi kita selalu menampung juga untuk ada penambahan prodi yang dilakukan oleh Tekkes ya, itu. Nah, kalau untuk tadi seperti apa perubahan untuk yang setelah diusulkan Bapak Pak Hendro ya,
itu tadi kita makanya kami belum bisa memprosesnya karena menunggu RPP tadi Pak gitu. Jadi hal tadilah yang kami terkendalanya juga, makanya kita ingin sekali RPP kemarin kita mengharapkan itu disegerakan. Jadi ada nanti kalau kita melakukan perubahan, kemarin kita juga rapat dengan DJA dan juga Bappenas gitu ya, sudah kita lakukan dari Kementerian Keuangan juga gitu Bapak. Jadi apa yang sudah Bapak ajukan memang belum kita lakukan. Kemudian tadi yang dari Pak Supriyana, Bapak kita memang kalau untuk prodi kita selalu Bapak tidak ada membedakan ya perguruan tinggi negeri gitu Bapak. Jadi kalau untuk prodi tadi penambahan prodinya gitu. Jadi sesuai untuk penambahan prodi masih kita lakukan Pak, silakan. Kita penilaian tetap dari Lampetekes juga Pak ya, yang rekomendasinya ada dari MKes-nya juga, sumber daya yang ada di sana untuk rekomendasinya gitu. Tapi penilaiannya kita lakukan sama dengan Lampetekes gitu Pak. Ya, mohon maaf Bu. Ya, ini kan kalau dilihat dari tertib hukumnya regulasi ya, kan untuk PTKL ini kan ada kekosongan hukum Bu, karena juga RPP-nya juga dari sudah hampir 5-7 tahun kan RPP Pendidikan Kedinasan atau RPP tentang pendidikan di bawah KL ini kan nggak pernah terwujud karena ada resistensi dari kementerian lain. Dan juga terbukti kementerian lain juga menyelenggarakan, mengusulkan pendirian bahkan misalnya seperti Universitas Pertahanan. Nah, dalam pemikiran kami Bu, apakah itu tidak ada aspek diskriminasi? Belum ada regulasi yang terstruktur, di sisi lain kementerian lain boleh, Kementerian Kesehatan mau merubah dari bentuk kelembagaannya kok masih dihambat. Sedangkan di sisi lain sesuai dengan kesepakatan Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan tahun 2011 tentang alih jenjang, di sana jelas Bu, untuk regulasi tentang akademik mengikuti apa yang ditentukan oleh Kemendikbud waktu itu. Bahkan sampai akreditasi pun kita berpindah ya secara masif untuk diakreditasi oleh Ban PT waktu itu, sekarang oleh Lampetekes. Jadi menurut kami dalam perspektif mutu itu tidak diragukan lagi Poltekkes itu Bu. Sehingga ya kami mohonlah kajian kenapa ada diskriminasi kalau kementerian lain itu dalam kekosongan regulasi boleh mengusulkan bentuk kelembagaan akademik, sedangkan kok Politeknik kok tidak diberikan kesempatan itu Bu. Terima kasih. Ya terima kasih Bapak, maaf. Jadi kalau untuk Unhad itu kita hanya prodinya yang kita setujui Bapak. Tadi untuk fakultasnya juga belum gitu. Sesuai dengan RPP juga kita menunggu Bapak. Itu untuk prodinya yang kita setujui Bapak gitu. Jadi untuk prodi kita sama juga Politekkes kan juga untuk prodi silakan. Yang itu kita setujui gitu loh Bapak. Jadi kalau untuk pendirian itu memang belum juga. Unhad juga belum kita setujui untuk dia membuka fakultas ya. Karena Unhad itu memang sudah ada Unhad dari dulunya gitu ya, untuk S1-nya gitu yang belum persyaratan yang dilakukan gitu loh Bapak. Jadi kita tetap masih hanya prodi yang kita setujui itu juga masih dilihat masih belum kita setujui atau SK-nya belum keluar karena baru kita izin prinsip dulu kalau dia dosennya belum lengkap gitu Bapak. Jadi kalau dosen tetapnya sudah ada dan juga nanti belajar mahasiswanya juga ditumpangkan ke UGM, ke UI, dan UNER. Itu sesuai dengan MOU-nya Unhan gitu loh Bapak. Seperti itu, gitu Bapak. Ya, tapi mohon maaf Bu, kita di forum di PPSDM pernah mengadakan webinar, mengundang rektornya Unhan loh Bu. Beliau menceritakan bahwa secara kelembagaan mereka sudah dapat anggaran dari Kementerian Keuangan, kemudian dari sisi SDM, ya, strukturnya. Itu tidak terkait dengan kita ya Pak ya. Kalau untuk tadi saya udah bilang tadi, kalau kaitan untuk pengelolaan secara teknis tidak kita dibicarakan di Dikbud. Tadi yang saya bilang tadi
untuk yang di Dikbud itu prodi, sertifikat dosen itu ya di kita itu ya Bu Pak ya, tadi ada lingkaran 6 tadi ada di diskusi saya tadi itu yang di Dikbud Bapak. Jadi untuk Tapi dari Dikbud itu dibutuhkan itu Bu, rekomendasi itu Bu, rekomendasi. Jadi kalau nggak salah alurnya kan dari Kementerian ya, Teknis. betul. Ya. Nanti kita Artinya memberikan kira-kira kalau rekomendasi Dikbud Kemenkes. memberikan rekomendasi bisa nggak Bu? Ya itu tadi, SK rekomendasi kita itu tadi lah harus mengikuti prosedur yang ada gitu loh Bapak gitu. Tapi sekarang ini kita ditahankan tidak bisa memberikan rekomendasi tersebut untuk karena nanti kan ada kaitannya dengan Menpan RB ya Bapak, statutanya Kemkes gitu ya, ada kaitannya di sana gitu. Jadi tetap aja kalau perubahan itu kan nanti juga ke Menpan RB nanti untuk STUK-nya, statutanya perguruan tinggi tersebut gitu Bapak gitu. Ya. Jadi ada kaitannya ke sana gitu Bapak. Ya. Jadi kami kemarin masih mungkin Pak Rektor menyampaikan seperti itu, tapi belum ada izinnya, baru prodi, tapi masih kita baru izin prinsip yang kita keluarkan dengan persyaratan tadi untuk prodi gitu. Karena di persyaratan yang sudah kita sampaikan dan kan memang sudah penerimaan mahasiswa silakan dengan izin prinsip tadi, tapi dititipkan isi perguruan tinggi yang 3 tadi Pak. Gitu. Ya, misalnya Bu, kita Poltekkes itu nampak tilas dengan apa yang dilakukan Unhan, kira-kira bagaimana Bu? Dan kalau kita kan nggak perlu dititipkan, dong kita lembaga Poltekkesnya masih betul, sudah ada. masih ada gitu ya Pak ya. Karena kalau Unhan kan belum ada S1-nya kan Pak gitu ya. Nah makanya mereka kita kasih seperti itu. Nah itu menunggu dengan RPP tadi mereka juga Pak. Makanya kemarin Unhan kita belum bisa menyatakan seperti itu Bapak. Jadi untuk Poltekkes juga kita untuk prodi monggo silakan, tapi perubahan bentuk kami dari Kemendikbud juga sampai sekarang masih membicarakannya dengan Menpan RB gitu, nanti kaitannya dengan statutanya perguruan tinggi tersebut dan OTK-nya perguruan tinggi tersebut gitu Bapak gitu. Ya. Kita udah semoga, bicara dengan Menpan RB. Ya semoga nanti apa yang diberikan Unhan diberikan juga ke Kemenkes ya Bu. Kita siap Bapak melakukan. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu. Bersama-sama Bapak. Ini waktunya sampai jam berapa ya Ibu? Mbak Aulia silakan Mbak Aulia. Ibu Ani mungkin ada staf saya yang akan menambahkan sedikit, meluruskan sedikit tambahan, boleh? Silakan Mbak Aulia. Ya Ibu, terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin teknis ya, seperti contohnya status Universitas Pertamina itu pengaturannya seperti apa. Jadi kalau Universitas Pertamina itu memang murni PTS, jadi tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Nah itu diselenggarakan oleh yayasan yang memang mungkin didirikan oleh Pertamina mungkin begitu ya Bu. Jadi kaitannya dengan PTKL sepertinya tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa disamakan karena memang statusnya PTS. Pada saat pendirian pun kita memenuhi meminta untuk memenuhi persyaratan minimal akreditasi perguruan tinggi dan program studi gitu. Kemudian untuk tadi yang beberapa PTS sudah berubah bisa menjadi universitas padahal mahasiswa dan dosennya itu tidak terlalu banyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa persyaratan untuk menjadi universitas itu bukan dari jumlah mahasiswa atau dosen, tapi persyaratan universitas yaitu penyelenggaraan jumlah minimum program studi yang dimiliki oleh universitas Bapak Ibu. Jadi ketika Poltekkes ingin menjadi universitas ataupun menjadi institut ya, kalaupun nanti memang diberikan kesempatan dan diberikan jalannya, bukan lagi kita melihat jumlah mahasiswa dan dosennya berapa, tetapi Poltekkes juga harus menambah jumlah program studi untuk memenuhi syarat jumlah minimum program studi pada universitas. Kemudian untuk satu lagi, kalau memang diizinkan Bu Des, untuk yang PTN Satker, PTN BLU, dan PTN BH, jadi untuk yang 3 jenis pola penyelenggaraan PTN ini,
ini diserahkan ke kementerian masing-masing ya. Jadi kalaupun nanti dari Poltekkes, Kemenkes ingin jadi PT Satker, PT BLU atau PTN BH, itu mungkin karena nih sifatnya kalau dalam hal pola, ini adalah pola keuangan yang memang menjadi kewenangan dari Kementerian Keuangan. Kementerian masing-masing. Jadi seperti contohnya, sekarang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk Politeknik Negeri pun sudah bisa mengusulkan menjadi PTNBH, jadi tidak harus menjadi universitas dulu atau institut dulu kemudian menjadi PTBH gitu-gitu. Jadi semuanya bisa menjadi PTBH tergantung pada kementerian masing-masing, kementerian yang memiliki dengan persetujuan Kementerian Keuangan. Nah, perlu disampaikan juga bahwa perubahan menjadi